Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu fungsi pembangkit atau FP ya. Fungsi pembangkit itu adalah suatu barisan itu, atau bisa dikatakan suatu fungsi yang berbentuknya deret ya. Deret kuasa ya. Jadi dia digunakan untuk mempresentasikan suatu variabel. Itu variabel dalam bentuk barisan secara efektif gitu kan. Dalam matematika, fungsi pembangkit ini ada dua ya. Yang pertama ini saya tuliskan di sini bahwa FP atau fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit itu ada dua. Fungsi pembangkit biasa atau ditulis FPB, dan yang kedua adalah fungsi pembangkit eksponen atau FPE ya. Ini yang biasa, yang FPE ini yang eksponen atau pangkat gitu ya. Fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponen. Nah, kali ini kita akan membicarakan untuk yang fungsi pembangkit biasa ya, FPB gitu ya. Mungkin yang FPE kita akan lain kali ya. Kita akan fokus dengan fungsi pembangkit biasa ya. Oke, kita lanjutkan, saya hapus. Maka FPB yang akan kita bahas kali ini, pertama kita akan membuat sebuah definisi ya. Berarti fungsi FPB itu adalah fungsi barisan yang didefinisikan ya, dengan di sini adalah A0 ya, A1, A2 dan seterusnya, AK itu kan, dan seterusnya sampai dengan A tak terhingga ya. Jadi didefinisikannya dengan Gx gitu kan, sama dengan adalah sigma jumlahan dari K sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga AK X pangkat K, itu ya kan, sama dengan A0 ditambah A1X, K nya 1 berarti X nya 1, ini K nya 2 berarti A2, K nya 2 berarti X pangkat 2 gitu kan, ditambah kalau K nya 3 berarti A3, K pangkat 3, X pangkat 3 ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah definisi yang utama dari sebuah barisan atau fungsi pembangkit ya. Jadi kita perhatikan. Nah, dari definisi ini kita bisa kembangkan berbagai macam bentuk barisan ya. Nah, kita lihat contohnya kalau biar lebih jelas ya. Misalkan ada barisan, saya berikan contoh satu ya. Saya berikan contoh satu. Fungsi pembangkit misalkan dari barisan tetap ya. Barisan apa itu? Yaitu barisan misalkan 2 dan seterusnya nih ya. Maka bisa kita lihat bahwa misalkan definisi ini ya, berarti kan fungsi pembangkitnya adalah G ya. Jawab. Jadi Gx sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga AK X pangkat K 2 ya. 2 K-nya 2 nih. 2 X pangkat 0 kan, K-nya 0 kan berarti 1 ya, atau 0 ya. 2 tambah K-nya 2 berarti 2 X pangkat 1, K-nya 1 naik 1 ditambah dengan 2 X pangkat K-nya 2 X pangkat K-nya 3 dan seterusnya gitu. Oke, paham ya?
Selanjutnya kita akan melihat contoh 2. Saya berikan lagi contoh 2. Fungsi pembangkit dari barisan dengan AK sama dengan misalkan K plus 1, K plus 2 lah ya, K plus 2 ya. Maka kita jawabkan, jawab GX berarti sama dengan sigma K nya dari 0 ya, tetap sama kayak tadi, datar hingga di sini AK nya dia kita ganti K plus 2 X pangkat K, X pangkat K itu, sehingga kita K nya 0 kita ganti ke sini K nya 0, berarti kan 0 tambah 2 jadi 2 ya, 2 X pangkat 0 kan berarti kan 1, berarti 2 saja, ditambah hanya 1 tambah 2 berarti 3 X pangkat 1 itu kan, ditambah K nya 2 tambah 2 4 gitu kan, 4 X pangkat 2 itu kan, K nya hanya 3 berarti 3 tambah 2 5 kan, 5 X pangkat K nya 3 pangkat 3 dan seterusnya. Nah ini ya, ini fungsinya seperti ini, fungsi pembangkitnya 2 plus 3X plus 4X kuadrat plus 5X pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Saya akan berikan lagi contoh ketiga, contoh 1, contoh 2, contoh 3. Fungsi pembangkit dari misalkan saya bikin AK-nya sama dengan 3 pangkat K ya, berarti jawab ya, berarti GX fungsi pembangkitnya sigma K nya dari 0 sampai tak terhingga 3 pangkat K, AK nya adalah 3 pangkat K itu kan, dikalikan dengan X pangkat K. Kita buat aja barisannya, kita K nya 0 berarti 3 pangkat 0 adalah 1, X pangkat 0 1 ya, 8 ya, berarti sama dengan 1 gitu kan, tambah K nya 1 3X gitu kan, 3X pangkat 1, K nya 2 3 pangkat 2 9X pangkat 2 gitu kan, ditambah K nya 3 pangkat 3 27 X pangkat 3 dan seterusnya. Nah seperti ini ya. Mudah ya gitu. Kita akan melihat contoh selanjutnya, contoh 4 ya, berikan contoh 4. Contoh 4 adalah fungsi pembangkit untuk barisan 1 1 1 tak berhingga ya. Nah kita akan melihat seperti apa ini, kita lihat. Maka berdasarkan rumus fungsi pembangkit kita peroleh GX sama dengan sigma K sama dengan 0 gitu kan, tak terhingga ini 1 gitu kan, X pangkat dengan K gitu kan. Maka kita dapatkan 1 K nya 1 berarti X pangkat 1, K nya 2 X pangkat 2, K nya 3 X pangkat 3, K nya 4 X pangkat 4 dan seterusnya gitu ya. Kalau kita perhatikan lebih cermat bahwa fungsi pembangkit yang ini, yang nomor 4 ini 111 bisa kita dapatkan. Kita lihat bahwa deret ya, S tak hingga itu ya, S tak hingga itu sama dengan suku pertama yaitu U1 dibagi dengan 1 dikurang R atau rasio gitu ya. Nah ini ya,
Dalam hal ini kita lihat bahwa dia mendapatkan nilai U1. U1 nya selalu sama dengan 1 gitu kan. Kemudian R nya, rasionya selalu X. Rasio kan U2 dibagi U1 X ya, U3 dibagi U2 X gitu kan. Sehingga kita meraih deret tak terhingga ya. U1 nya 1 dibagi dengan 1 dikurang X. Nah ini ya. Sehingga untuk bentuk yang seperti ini biasanya dia paten. Paten seperti apa? Jadi kalau sigma K sama dengan 0 dari 1 atau X pangkat K gitu kan, sama dengan tak terhingga, dia sama dengan 1 dibagi dengan 1 min X gitu ya. Nah seperti ini. Ini yang biasanya sering disingkat oleh beberapa praktisi ya. Lihat seperti ini, 1 dibagi 1 min X. Selanjutnya 1 dan seterusnya. Begitu pula untuk deret yang tadi ya, fungsi pembangkit yang pertama atau yang dua-dua itu juga sama. Bentuknya nanti dibuat seperti ini, 1/1 min X gitu. Saya akan berikan contoh yang lain. Misalkan contoh 5 ya. Fungsi pembangkit dari barisan saya bikin misalkan 3 3 3 3 dan seterusnya sampai tak terhingga itu kan. Kita akan cari jawab bahwa kita peroleh pertama dengan GX sigma K sama dengan 0 tak terhingga. Berarti ini mulainya 3 ya, 3X pangkat K gitu. X pangkat K kita dapatkan 3 X pangkat 0 1 ditambah dengan 3X pangkat 1 3X pangkat 2 3X pangkat 3 dan seterusnya gitu kan. Atau bisa kita jabarkan 3 dikali 1 ditambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 ditambah dengan dan seterusnya gitu kan. Kita peroleh lagi 3, ini 1 tambah X kuadrat dan seterusnya. Tadi kita samakan dengan yang ini ya, 1/1 min X, 1/1 min X gitu kan. Maka kita dapatkan sama dengan 3/1 min X. Nah seperti itu. Oke. Biasanya deret fungsi pembangkitnya yang diambil yang 3/1 min X seperti ini ya. Jadi fungsi pembangkit 3 3 3 3 dan seterusnya bisa disimpan atau dibuat dalam bentuk 3/1 min X seperti itu. Saya akan berikan contoh lagi yang satu lagi contoh 6. Tentukan fungsi pembangkit dari barisan AK sama dengan di sini 0, mulainya 0 0 1 1 1 1 dan seterusnya. Dia tidak selamanya 0 semua, tidak selamanya 1 semua. Jadi ada di sini bilangannya dia berbeda-beda ya. Kita akan contohkan, kita jawab. Kita akan gabungkan dua sifat dari fungsi pembangkit ini ya, yang di atas yang sudah kita pelajari, bahwa kita tahu bahwa Gx sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga AK X pangkat K gitu kan. Berarti ini kita tulis sigma K sama dengan 0 tak terhingga, AK nya dia di sini bilangan di sini ya,
X pangkat K berbeda-beda ya. Angka X pangkat K langsung saja, maka 0 ya kan, tulis 0 X pangkat 0 ditambah dengan 0 lagi kan di sini, kedua K1 berarti X pangkat 1, di sini 0 tetap 0, hanya 2 berarti X pangkat 2 ditambah dengan 1, kita mulai A1 berarti 1 X pangkat 3 ditambah dengan angkanya 1 lagi X pangkat 4 dan seterusnya, ada terus seperti ini ya. Maka kita dapatkan ini 0 0 0, berarti tidak, kita langsung dapat X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah sini ada lagi berarti X pangkat 5 kan, dan seterusnya itu ya. Nah, atau kita bisa tuliskan barisannya X pangkat 3 plus X pangkat 4 plus X pangkat 5 dan seterusnya. Kita bisa tulis bahwa 1 tambah X kuadrat ditambah X kuadrat ya, tambah X pangkat 3 kan, ditambah X pangkat 4 dan seterusnya, dikurang dengan barisan 1 sampai 2 saja. 1 X pangkat 1 X pangkat 2, sehingga kalau ini dikurang dengan ini maka dapatnya hanya 3, 4, 5 dan seterusnya, sama dengan barisan atasnya gitu kan. Sehingga bisa kita tuliskan lagi ini sama dengan 1 ya, barisan yang tadi awal itu kan sama ya, 1 dibagi dengan 1 min X dikurang gitu kan, samakan dengan sebenarnya 1 min X kurang ini 1 plus X pangkat 2 dibagi dengan 1 min X, ini juga dikali dengan 1 min X. Ini kalau disuatkan sama posisinya ya, maka kita dapatkan penyebutnya, kita samakan 1 min X, setelah ini dikalikan dan ini dioperasikan jadinya 1 dikurang dengan 1 min X pangkat 3, atau kita peroleh X pangkat 3 dibagi 1 min X. Ini ya, barisan fungsi pembangkit dari ini kita dapatkan ini ya, X pangkat 3 dibagi dengan 1 min X. Oke, mungkin cukup sekian ya. Semoga penjelasan ini dasar sangat berguna dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Maafkan jika ada kesalahan nulis atau tulisan yang kurang bagus ya, tapi yang jelas semoga paham. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.